Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fiska Nur Wulandari. I'm from 6A interpreting class. In this video, I would like to interpreting about Liaison interpreting simulation 2. Okay, here we go. Good afternoon, and thank you, and wow, I am so privileged and so honored to be sharing this afternoon with all of you and these incredibly amazing women that are being honored today. Selamat sore dan terima kasih dan wow, saya sangat merasa istimewa dan ini merupakan suatu kebanggaan bagi saya untuk berbagi sore hari ini dengan kalian semua wanita yang luar biasa yang saya hormati hari ini. I'd like to extend my congratulations to each one of you, Octavia, Michelle, Kelly, Patty, and all 50 women that have been included in the Impact Report. Saya ingin mengucapkan selamat kepada semua, terutama kepada Octavia, Michelle, Kelly, Patty, dan 50 wanita yang ikut serta hari ini. Your achievements not just inspire me, but also so many others to work harder, to be better, and to make a dent wherever we can. So I'm very, very proud to be standing alongside of you. Prestasi kalian tidak hanya menginspirasi saya, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk bekerja lebih keras untuk menjadi yang lebih baik dan membuat perubahan dimanapun yang kita bisa. Jadi saya sangat bangga dapat berdiri di hadapan kalian semua. So in life, there are moments when you stop and ask yourself, how did I get here? Like, why am I standing here? Well, this is definitely one of those moments for me. Jadi, dalam kehidupan seperti yang kalian ketahui, ada saat-saat kita terdiam dan bertanya kepada diri sendiri, bagaimana aku bisa di sini? Ini jelas merupakan momen yang paling berharga bagi saya. And I find myself going back to the beginning, back to my roots. I was born to incredible parents, amazing parents who served as doctors in the Indian Army. Dan saya menemukan diri saya kembali ke awal, kembali ke asal saya lahir dari orang tua yang luar biasa. Orang tua yang luar biasa yang berperan sebagai dokter yang melayani tentara angkatan darat di India. I was the firstborn, and as far back as I can remember, I made my parents very proud and happy 99% of the time. Okay, slight exaggerations of personal achievements are allowed from time to time, don't you think? Saya adalah anak pertama dan sejauh yang saya ingat, saya selalu membuat orang tua saya bangga dan 99% bahagia. Oke, sedikit melebih-lebihkan prestasi pribadi, diperbolehkan. Dari waktu ke waktu, bukan? My brother was born a few years later, and even then, nothing changed for me. Adik saya lahir beberapa tahun kemudian dan setelahnya pun tidak ada yang berubah bagi saya. We were both given equal opportunities, and I want to emphasize this. I want to really emphasize this for you because I don't think a lot of people might understand that being equal might seem very normal. But where I come from, India, and a lot of developing countries around the world, more often than not, this is an exception. Kami berdua memiliki kesempatan yang sama. Dan saya menekankan hal ini dan saya ingin menekankan ini untuk kalian semua karena saya berpikir banyak orang mungkin mengerti menjadi sama, mungkin terlihat biasa saja, tapi di mana saya berasal yaitu India dan banyak negara berkembang di seluruh dunia lebih sering daripada tidak. It's actually a privilege. My first experience of the glaring disparity between boys and girls came at a very, very young age. I grew up in a middle-class family with extremely philanthropic parents who constantly reminded me and my brother how lucky we were and how giving back to those who were less fortunate was not a choice, it was a way of life.
Saya tumbuh dari keluarga yang kelas menengah dengan orang tua yang sangat dermawan yang selalu mengingatkan saya dan adik saya betapa beruntungnya kami dan bagaimana dengan mereka yang kurang beruntung bukanlah pilihan, itu merupakan jalan hidup. Simple. I was 7 or 8 years old when my parents started taking me on these visits in a traveling clinic to developing communities around and villages around the city that we lived in called Bareilly. Singkatnya, ketika saya berusia 7 atau 8 tahun ketika orang tua saya mulai mengajak saya untuk kunjungan-kunjungan di klinik keliling untuk masyarakat sekitar yang telah berkembang dan di desa-desa di sekitar kota kami yang bernama Bareilly. We were packed into this ambulance and my parents would provide free medical care to people who couldn't afford it. My job at the age of 8 was assistant pharmacist. Kami naik ambulan dan orang tua saya memberikan perawatan gratis kepada orang-orang yang tidak mampu untuk membelinya. Pekerjaan saya pada saat itu usia 8 tahun adalah asisten farmasi. So I would count all the medicines, put them in an envelope and give it out to patients, and I really took my job very seriously. Very seriously. Jadi saya menghitung obat-obatan, menaruhnya ke dalam amplop dan saya memberikannya kepada pasien dan saya melakukan pekerjaan itu dengan sangat sungguh-sungguh. Sangat sungguh-sungguh. But the more I went on these expeditions, the more I began to notice the simplest things that distinguished a boy from a girl or a man from a woman. Tapi semakin saya mendalami ekspedisi ini, saya semakin mulai melihat hal-hal sederhana yang membedakan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, dan seorang pria dan seorang wanita. For example, girls were pulled out of school when they hit puberty because they were considered ready for marriage and babies. Misalnya, seorang anak perempuan yang dikeluarkan dari sekolah ketika mereka mencapai pubertas karena mereka dianggap sudah siap untuk menikah dan memiliki anak. That's 12 and 13, while boys still enjoyed their childhood. Or basic human rights such as healthcare were denied just because they were women. Itu di usia 12 atau 13 tahun, sementara anak laki-laki masih menikmati masa kecil mereka, ataupun seperti hak-hak dasar sebagai perawatan kesehatan ditolak karena hanya mereka seorang wanita. Let's call this whole experience trigger number 1 for me. Fast forward a few years and many triggers in between. Oke, kita biarkan hal ini. Mari kita sebut ini sebagai pengalaman nomor 1 bagi saya. Saya maju beberapa tahun kemudian dan masih banyak pemicu-pemicu di antara lainnya. Like a producer director, for example, early on in my career, I must have been about 18 or 19, telling me that if I didn't agree to the ridiculous terms or painfully low salary in his movie, that he would just replace me. Ini seperti prosedur atau sutradara, misalnya di awal karir saya pasti berusia 18 atau 19 tahun. Saat saya berusia itu, diberitahu jika saya setuju dengan istilah konyol atau gaji kecil yang menyangkut pada sebuah film, maka saya akan digantikan. Because girls are replaceable in the entertainment business. That was a memorable one. Karena anak perempuan digantikan dalam misi hiburan yang dimana menjadi salah satu hal yang mengesankan. Made me decide to make myself irreplaceable. But I think what really moved the needle for me and ultimately led me to create the Priyanka Chopra Foundation for Health and Education and around the same time partner with UNICEF was an encounter with my housekeeper's daughter. Ini membuat saya memutuskan untuk menjadi diri saya sendiri yang tidak tergantikan, tapi saya benar-benar berpikir menggerakkan jarum bagi saya dan membimbing saya untuk menciptakan yayasan Priyanka Chopra untuk kesehatan dan pendidikan, yaitu sekitar di waktu yang sama dengan mitra dengan Universe adalah pada saat pertemuan dengan putri pengurus. I came home set early one day and she was sitting in my library reading a book.
and she must have been 8 or 9 years old, and I knew she loved reading. Sekitar 12 tahun yang lalu, suatu hari saya pulang awal dan dia sedang duduk di perpustakaan saya, sedang membaca buku, dan pasti dia berusia sekitar 8 tahun atau 9 tahun, dan di situ saya tahu So I asked her, I pasti was like, dia sangat it's a menyukai weekday, membaca. why aren't you school? And she said, oh, I don't go to school anymore. So I went and asked her mother, and I said, why isn't she in school? Jadi aku bertanya seperti ini hari kerja, kenapa kamu tidak sekolah? Dan dia menjawab, aku tidak pergi ke sekolah lagi. Akhirnya aku pergi dan bertanya pada ibunya, kau tahu mengapa dia tidak sekolah? Pertanyaan And her mom seperti said that he couldn't afford to send her and her brothers to school, so they chose the boys. Dan ibunya berkata bahwa keluarganya tidak mampu untuk menyekolahkan dia dan kakaknya ke sekolah, sehingga ia lebih memilih anak The laki-lakinya. reason she would eventually get married and it would be a waste of money. I was completely blown, and it shook me to my core. Alasannya, pada akhirnya dia akan menikah dan itu hanya membuang uang saja. Saya benar-benar terkejut, kaget. Eventually, I decided to cover the cost of her education so that she could continue to learn, because education is a basic human right. Akhirnya saya memutuskan untuk membiayai pendidikan sehingga dia bisa terus belajar, karena pendidikan merupakan dasar manusia, bukan? Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.